Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Perkenalkan, nama saya Aziz bin Pitano dengan NIM 213111001 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dari buku Religious Diversity at School dari subbab Adolescents' Views on Religions and on Non-Religious Worldviews, yang menjelaskan bahwa dalam kalimat bab ini merupakan poinnya yaitu the result of a study on adolescents' attitude toward the three world religions, Judaism, Christianity, and Islam. Atau dalam diterjemahkan bahasa Indonesia yaitu tentang sikap remaja terhadap tiga agama dunia, yakni Judaisme, Kristen, dan Islam, serta terhadap pandangan dunia non-agama. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana sikap siswa terhadap keragaman agama dan pandangan dunia. Dan muncul pertanyaan lagi, bagaimana terhadap masing-masing dari 4 kelompok tadi, Muslim, Kristen, dan Yahudi dan non-religius, berhubungan dengan variabel latar belakang afiliasi agama. Kemudian penulis menetapkan pendekatan metode campuran untuk wawancara kualitatif, eksploratif, survei menggunakan instrumen acceptance of religions and worldview atau disingkat ARWD, Acceptance of Religious and Worldviews Diversity, dan wawancara kualitatif interpretatif untuk mengeksplorasi lebih lanjut hasil kuantitatif. Mereka melakukan survei di San Francisco. Jadi mereka itu melakukan survei di San Francisco Bay Area pada tahun 2017 dengan 281 responden Muslim, Yahudi, Kristen, dan agama lainnya. Jadi mereka melakukan survei di San Francisco tadi. Kemudian mereka juga mewawancarai 4 mahasiswa di wilayah metropolitan Wina, yaitu 2 Kristen dan 2 non-religius. Namun ketika mengendalikan stereotip, tidak ada agama dan pandangan dunia yang dieksplorasi berada pada posisi yang kurang menguntungkan, karena responden mengidentifikasi sebagai Kristen, Muslim, atau Yahudi ini ditemukan lebih tertutup terhadap agnostik dan ateis daripada terhadap perwakilan agama mereka sendiri. Sebaliknya, skeptisisme berlaku di antara responden non-agama mengenai atau Yahudi lebih tertutup terhadap agnostik dan ateis daripada terhadap perwakilan agama selain agama mereka sendiri itu tadi. Sebaliknya, skeptisisme berlaku di antara responden non-agama mengenai atau orang Yahudi ini ternyata lebih tertutup terhadap agnostik dan ateis daripada terhadap perwakilan agama selain agama mereka sendiri. Dan sebaliknya, skeptisisme berlaku di antara responden non-agama mengenai bentuk agama terorganisir dengan hanya sedikit diskriminasi antara Kristen, Yahudi, dan Islam. Dengan demikian, data yang mereka tunjukkan atau data yang dihasilkan menunjukkan bahwa jarak sosial terbesar itu bukan antara penganut agama individu, misalnya Islam dan Judaisme, tetapi antara pandangan
dunia agama dan non-agama. Jadi dapat disimpulkan dari penelitian mereka bahwa yang mencakup survei kuantitatif serta wawancara kualitatif, eksplorasi dan interpretatif, mereka menjelajahi sikap terhadap meningkatnya keragaman agama dan pandangan dunia berkenaan dengan bagaimana agama individu dan pandangan dunia dipersepsikan dan menemukan bertentangan dengan harapan mereka. Tidak ada kelompok agama yang secara umum dirugikan. Sebaliknya, responden secara keseluruhan ini juga cukup seimbang dalam sikap mereka terhadap Muslim. Mereka itu yang dimaksud yaitu benar-benar tadi Kristen, Yahudi, dan non-agama. Temuan ini bertolak belakang dengan penelitian yang sebelumnya. Jadi penulis juga meneliti sebelumnya dan menunjukkan bertolak belakangan, menunjukkan bahwa kaum muda meskipun mengaku menghormati semua agama, skeptis tentang pluralitas agama, terutama yang berkaitan dengan Muslim. Dibahas artikel sebelumnya itu adalah bahwa diskriminasi terhadap Muslim mungkin sebagian karena stereotip ini tadi, efek yang dibatasi dalam penelitian dengan menggunakan profil paralel untuk masing-masing dari 4 kelompok, yaitu Muslim, Kristen, Yahudi, dan non-agama. Di sini penulis menjelajahi perbedaan sikap yang tersisa setelah mengendalikan stereotip dan menghasilkan hasil penting dari penelitian ini bahwa pembagian yang paling jelas bukanlah individu antara Islam dan Yahudi, tetapi antara kelompok agama dan non-agama. Hal ini dibuktikan dengan bias group yang diharapkan diamati untuk keempat kelompok, yaitu Muslim, Kristen, Yahudi, dan non-religius, dan didukung oleh fakta bahwa bias ini terbesar untuk non-religius, yaitu bahwa jarak sosial yang diidentifikasi antara agama dan non-agama melebihi jarak sosial antara penganut agama. Individu lebih lanjut dikuatkan lagi oleh tambahan, meskipun kurang diharapkan temuan, khususnya oleh kurangnya jelas kecenderungan anti Yahudi Muslim atau Kristen atau kecenderungan anti Muslim Yahudi, dan oleh keengganan responden Kristen dan Muslim yang lebih besar terhadap interaksi sosial dengan non-religius dibandingkan dengan penganut agama selain mereka sendiri. Jadi adapun responden agama, bahwa dibandingkan dengan perbedaan yang ditarik antara pandangan dunia sekuler dan agama mereka sendiri, itu perbedaan dalam menerima kedekatan sosial antara Muslim, Kristen, atau Yahudi ini sangatlah kecil, seperti itu. Jadi responden non-agama mereka ini bahwa dibandingkan dengan perbedaan yang ditarik antara pandangan dunia sekuler dan agama mereka sendiri, itu perbedaannya dalam menerima kedekatan sosial antara Muslim dan Kristen atau Yahudi ini sangatlah kecil, seperti itu. Jadi demikianlah review atau resume yang saya dapat pahami dari judul buku Religious Diversity at School
pada subbab tentang adolescence view on religions and non-religious world faiths ini tadi seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pengetahuan yang baru untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.